Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Nah, tema yang diangkat saya ambil satu poin saja di situ, yang paling penting, membentuk pribadi yang bertakwa. Ini 3 kata, membentuk pribadi yang bertakwa. Tapi implementasinya sangat sulit. Kata takwa itu satu kata tapi memiliki makna yang sangat luas. Dan takwa ini disebutkan di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah adalah wasiat Allah kepada Nabi Adam dan wasiat Allah kepada manusia paling akhir. Diwasiatkan apa? At-taqwa. Wasiyatu Rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa adalah wasiat, pesan dari Allah kepada manusia yang paling awal dan juga manusia yang paling akhir. Bahkan Al-Kutub Al-Munazzalah, semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kitab suci tersebut yang Allah turunkan kepada para anbiya, di dalamnya ada pesan takwa seluruhnya, baik itu Al-Kutub maupun Suhuf. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang memiliki kitab suci sebelum kalian. Taurat, sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada lainnya tapi tidak disebutkan namanya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan jumlah kitab yang pernah Allah turunkan kepada para anbiya itu sejumlah surat di dalam Al-Quran, 114 surat. Berarti ada 114 kitab. Yang wajib kita ketahui 4, yaitu Al-Quran, At-Taurat, Az-Zabur, Injil. Al-Quran untuk Rasulullah, Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam. Tapi yang 3 ini hanya perintah mengimani, pernah diturunkan. Kalau kita keyakinan sebagai umat Islam, yuharrifunahu, 3 kitab ini sudah didistorsi, sudah dirubah-rubah, sudah tidak original lagi di zaman kita. Yang masih terjaga keasliannya sampai saat ini dan mendapatkan jaminan dari Allah adalah Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Takwa ini kalau kita mendengar para khutbah, khotib Jumat, ini wasiat yang wajib, paling minimal dalam 7 hari sekali disampaikan.
Khatib jika dia berkhutbah tidak menyampaikan wasiatun taqwa, khutbahnya tidak sah. Saking pentingnya taqwa. Jadi disampaikan oleh para khutbah pesan taqwa. Apa definisinya? Yang paling sederhana, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu definisi secara umum, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Tapi kalau secara istilah itu banyak sekali definisinya, artinya, maknanya. Ya, saya mengambil satu definisi yang sangat menarik tentang makna taqwa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan taqwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, takwa itu adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Yang kedua, beramal sesuai tuntunan Al-Quran. Yang ketiga, merasa cukup dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan walaupun menurut kita sedikit. Yang keempat, selalu mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian. Itu kata Sayyidina Ali, itu namanya takwa. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau membuat satu riset dan penelitian, istiqra', hasilul istiqra' Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menganalisa Al-Quran, mencari tahu apa sih arti takwa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Hasil dari penelitian Imam Ghazali, beliau simpulkan bahwa takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu memiliki tiga poin makna penting. Yang pertama, al-khasyah wal haibah. Tadi sesuai dengan pernyataan Sayyidina Ali, arti takwa adalah rasa takut kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sifati para malaikat. Para malaikat semuanya taat, tidak ada yang bermaksiat. Kalau kita dapat berita ada kisah Harut wa Marut, itu kan tersebar di beberapa buku, tersebar di beberapa kitab. Katanya ini dua malaikat, Harut wa Marut. Memang dalam Al-Quran diisyaratkan demikian, tapi ini butuh penafsiran yang luas. Dinyatakan Harut wa Marut adalah dua malaikat yang pertama kali mengajarkan ilmu sihir dan melakukan kemaksiatan. Nah, ini dikritik oleh para ulama bahwa tidak mungkin malaikat itu melakukan maksiat. Dan sebagian ulama seperti Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Gummari bahkan menulis satu disertasi berjudul Risalah Harut wa Marut, yang dimana beliau mengkritik pendapat orang-orang yang menyatakan Harut wa Marut itu malaikat. Beliau mengkritik dan menolak pendapat tersebut dengan mengutip firman Allah Ta'ala bahwa malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau Harut Marut dalam kisah itu melakukan kemaksiatan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat menyatakan bahwa malaikat itu tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah dan taat atas perintah Allah, dan mereka mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa Harut wa Marut maksiat? Kok bisa Harut Marut mengajarkan ilmu sihir? Nah, ini sifat malaikat secara mutlak tidak pernah bermaksiat dan senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat malaikat yang taat ini Allah sifati dalam Al-Quran, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna takwa yang pertama, takut kepada Allah.
dan taat. Semua perintah Allah ditunaikan. Di dalam hadis Rasul, ini hadis termaktub di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Bukhari lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Umar bin Hafs. Umar bin Hafs mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Ayahnya mendapatkan hadis ini dari Al-Imam Al-A'mash. Al-Imam Al-A'mash mendapatkan hadis ini dari Syekh Khaythama. Syekh Khaythama mendapatkan hadis ini dari Adi. Adi mendapatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamar. Faman lam yajidha fa bi kalimah thayyibah." Bertakwalah. Lafadznya begitu. Ittaqu itu kan lafadznya ada. Bertakwalah. Tapi maknanya di sini bukan bertakwalah. Takutlah kalian kepada api neraka. Berarti makna takwa ini diperkuat juga dengan hadis bahwa arti takwa yang pertama adalah al-khauf minallah atau al-khasyah wal haibah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun kalian sedekah sepotong kurma, kata Nabi. Ya, ini hadis juga sebagai isyarah bahwa amal yang kita lakukan, sekalipun menurut kita itu kecil, tapi kita lakukan dengan ketulusan, itu menjadi sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Zalzalah itu kan dikatakan, siapa yang beramal walaupun seukuran biji atom, dia akan melihatnya di hari kiamat dan bisa menjaga dia daripada api neraka. Dan siapa tidak mampu bersedekah sepotong kurma, pintu kebaikan tetap terbuka. Ucapan yang baik itu juga menjadi sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Kata ucapan yang baik bisa berupa membaca Al-Quran, bisa berupa zikir. Tadi kita di sini berzikir. Itu al-kalimah at-thayyibah sedekah. Itu ucapan yang baik, nilainya sedekah. Bisa juga ucapan yang baik mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk dengan nasihat, ataupun kata-kata yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Ini semua disebut dengan al-kalimah at-thayyibah. Kata yang baik dapat reward dari Allah, dihitung sebagai sedekah. Nah, jadi kalau kita simpulkan, takwa makna pertama adalah rasa takut kepada Allah. Itu yang pertama. Makna takut kepada Allah, takut Allah murka. Kalau para sufi takut Allah jauh. Itu namanya khauf. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusa qamtarira. Kami takut kepada kemurkaan Allah di hari kiamat. Nah, kalau dalam hati kita sudah ada rasa takut itu, yang kita paling takutkan adalah takut Allah murka kepada kita, maka ambillah kabar gembira bahwa satu nilai takwa sudah ada dalam hati kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takut yang kedua adalah takut kepada neraka. Kenapa engkau sholat 5 waktu? Kenapa engkau berpuasa di bulan suci Ramadan? Ditanya kepada orang tersebut, dijawab, saya lakukan sholat 5 waktu, saya lakukan puasa di bulan suci Ramadan karena saya takut masuk neraka. Syekh Nawawi Al-Bantini dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah mengatakan, jika ada seseorang beramal ibadah dengan al-ba'ith, motivasi dan tujuan ibadahnya itu karena takut api neraka, masih disebut amalan yang ikhlas, gak ada masalah. Tapi level yang paling rendah. Kalau di atasnya sedikit beramal, kenapa kamu sholat 5 waktu? Kenapa kamu berpuasa di bulan suci Ramadan? Kenapa kamu meninggalkan
dosa-dosa, maksiat. Dia mengatakan saya ingin masuk surga. Ini juga ikhlas. Ya, karena fitrahnya manusia itu suka hadiah. Makanya Allah berikan iming-iming. Kalau kau beramal ini dapat surga. Itu Al-Qur'an tuh. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi level tertinggi daripada ikhlas itu, dia beramal bukan karena mencari surga dan bukan karena takut api neraka. Tapi dia melakukan itu ada dua cabang. Yang pertama syukur, sebagaimana Nabi lakukan. Rasulullah ibadahnya luar biasa. Ditanya, wahai Rasul, kenapa kau ibadah begitu luar biasa? Afala akun abdan syakura, kata Nabi. Ya, apakah salah saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Padahal ayat sudah menyatakan Nabi ini tempatnya di surga. Nabi tidak pernah kesalahan dan dosa, tapi ibadahnya Nabi kita sangat luar biasa. Maka ditanyakan hal ini kepada beliau, kenapa engkau sudah dijamin surga tapi ibadahnya luar biasa? Kata Nabi, apakah salah saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu ikhlas yang tertinggi. Bukan karena mengharap surga, bukan karena takut api neraka. Ya kalau kita levelnya mungkin di situ. Pengen masuk surga, gak masuk neraka. Masih dalam wilayah ikhlas, gak ada masalah. Ada lagi yang lebih tinggi antara syukur dan mahabbah, dan ini Nabi praktekkan. Ya, walaupun bahasa hadisnya saya lakukan karena syukur, tapi hakikatnya Nabi juga melakukan karena cinta. Senang. Al-amal alal mahabbati la yadkhulul futur. Beramal karena dasar cinta tidak akan mengenal kata lelah. Kayak salah satu tokoh sufi perempuan, Robiyah Al-Adawiyah. Ia ibadahnya itu tidak mengharap surga, tidak juga karena takut neraka. Ilahi, kata dia, in abadtuka khaufan nari fa ahrikni bin nari aw rakbatan fil jannati faharrimha alayya. Wahai Allah, kalau aku selama ini ibadah kepadamu karena takut api neraka, maka bakarlah aku dengan api neraka. Atau aku ibadah kepadamu semata-mata hanya ingin mencari surga, maka haramkanlah surga itu untukku. Tapi jika aku beribadah kepadamu karena cinta, maka jangan haramkan diriku ini memandang wajahmu di surga. Nah, itu bahasa mahabbah. Makna takwa yang kedua dari kesimpulan risetnya Imam Ghazali adalah at-ta'ah wal ibadah. Tadi saya belum tuntaskan. Rasa takut yang ketiga itu takut melakukan dosa. Jadi takut, makna takwa yang pertama takut Allah murka. Yang kedua takut masuk ke dalam neraka. Makna takut yang ketiga takut melakukan pelanggaran, maksiat. Ini namanya takwa. Dalam syair dikatakan khalli dzunub saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa fasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasad. Bersihkan dirimu dari dosa kecil maupun dosa besar, itulah takwa. Jadikanlah dirimu berjalan di muka bumi di atas hamparan tanah yang berduri. Kamu berhati-hati jangan sampai terinjak durinya. Itulah dosa. Bagaimana cara menghindari dosa? Ya seperti itu konsepnya. Dan jangan meremehkan dosa kecil. Karena gunung yang begitu besar, dia terdiri dari batu-batu kerikil yang kecil. Para sufi mengatakan la tanzur, jangan kau melihat kecilnya dosa. Walakin unzur ila man asaita, tapi kamu lihat kepada siapa kamu bermaksiat, kepada Allah Ta'ala yang maha besar. Makna takwa yang kedua at-ta'ah wal ibadah, taat dan ibadah. Ayatnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Di ayat yang lain wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah
Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna taat itu artinya takwa. Kemudian ibadah. Ibadah juga menurut Imam Ghazali bermakna takwa. Takwa adalah ibadah. Di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan kalian wahai jin dan manusia. Kenapa lafaz jin yang didahulukan baru manusia? Kenapa tidaklah aku ciptakan manusia dan jin? Tapi di ayat tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ini hebatnya bahasa Al-Quran ya, semua punya makna, punya tafsiran. Allah Ta'ala sebutkan perintah ibadah tersebut atau informasi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Yang disebut pertama kali jin karena yang paling awal diciptakan di antara jin dan manusia adalah jin terlebih dahulu. Setelah jin baru manusia. Jadi iblis ada dulu baru Nabi Adam. Wa kana minal jin. Iblis berasal dari bangsa jin. Nah, ini makna taat. Makna takwa, taat dan ibadah. Dan makna yang terakhir, yang ketiga, takwa, kata Imam Ghazali, fadzalika haqiqatu taqwa. Bahkan ini disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai hakikat takwa. Artinya yang dua tadi kita amalkan, kita tunaikan, tapi yang ketiga ini tidak kita amalkan, maka yang dua tadi itu sia-sia. Apa itu hakikat takwa? Tanzihul qalbi minadz dzunub. Mensucikan hati dari dosa-dosa hati. Kita harus ketahui dalam hati kita ini ada penyakit juga. Bahasa Al-Quran menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit hati non medis, bukan yang medis. Dia abstrak, tidak konkret. Tapi penyakit ini lebih kronis dari penyakit zahir. Apa itu penyakitnya? Misalnya al-kibir, sombong. Ya, sombong kata Nabi dua, batrul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran. Ada orang sampaikan kebenaran, kita tahu itu benar, tapi kita tolak. Atau memandang orang lain dengan pandangan remeh. Ini penyakit hati. Dan iblis yang disebutkan sebagai salah satu makhluk yang ahli ibadah sebelum terusir dari rahmatnya Allah, makanya namanya la'nah. La'nah itu laknat bahasa Indonesia, artinya makhluk yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Mal'un. Itu tidak ada tempat di bumi ini melainkan sudah ada bekas sujudnya iblis kepada Allah. Termasuk di Subaim. Ya, ini tanahnya ini dulu pernah jadi bekas sujudnya iblis. Ini riwayatnya Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafah beliau. Tapi dia punya satu kesalahan. Memiliki kesombongan. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah perintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Apa alasannya iblis tidak mau? Aba wastakbar, karena sombong, merasa dirinya lebih baik. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Wa ana khairun minhu, maka saya lebih baik daripada dia. Ini penyakit yang kronis. Ada juga ujub, bangga diri. Ada penyakit hati, hasad. Ini berbahaya juga nih, hasad. Hasad ini iri hati. Iri hati, sebanyak apapun amal kita yang kita lakukan, Nabi katakan kalau dalam hatinya ada penyakit ini, dia memakan semua amal baiknya sampai habis. Iyakal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan sifat iri hati,
Karena sifat ini bisa menghancurkan pahala-pahala kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Kayu bakar kita tumpuk setinggi apapun dia, tapi ketika sudah dibakar jadi habaan manthura, jadi debu. Itulah analogi bahwa ketika amal soleh yang kita lakukan sedangkan hati tidak dibenahi, maka dia akan merusak daripada seluruh amal ibadah kita. Maka doa sederhana, cebok tuh. Kenapa doa ini dibaca ketika cebok? Tapi tidak boleh dilafadzkan ya. Karena ada lafadz Allah. Kita di toilet gak boleh kita sebut nama Allah dalam toilet. Bacanya dalam hati. Ketika cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit munafik dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Apa hubungan doa yang kontennya itu mengandung arti bersihkan hati dengan istinja? Apa korelasinya? Karena kedua-duanya najis. Penyakit hati itu juga najis, layaknya kotoran kita. Orang yang menyimpan kotoran dalam hatinya, penyakit-penyakit itu disebut an-najasatu al-ma'nawiyah, najis ma'nawi. Kalau kotoran yang kita keluarkan dari makanan yang kita makan, sudah disaring mana yang perlu untuk tubuh, dimanfaatkan menjadi vitamin, menjadi zat besi dan seterusnya. Sedangkan yang tidak terpakai dikeluarkan kotoran. Nah itu sama najisnya dengan najis yang ada dalam hati. Makanya Nabi mengajarkan kepada para sahabat, para ahlul bait, kemudian turun-temurun dari para ulama, mereka mengajarkan doa tersebut. Di antaranya Imam Ghazali, yaitu kalau mau cebok baca doa tadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bukan hanya jiwa, tapi juga hati. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat di yaumil qiyamah adalah orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang sehat. Hati yang sehat bukan tidak kena sakit hati ya, ada sakit hati. Sakit hati, tapi bahasa di sini bukan maksudnya itu. Hati sehat itu hati yang terbebas dari penyakit-penyakit hati, sifat-sifat tercela yang ada dalam hati. Nah, mereka inilah yang selamat. Jadi jangan sampai kita kosong dari ilmu tasawuf. Ya, Kiai Salim Allah yarham, memegang tariqah Saziliyah. Semua tariqah sufiyah, objek kajian yang paling utama adalah apa? Tazkiyah, penyucian hati, penyucian diri. Karena itu substansi dari syariat, tanpa meninggalkan syariat ya. Kalau ada tarekat mengajarkan hanya masalah hati tanpa mengajarkan syariat, atau ada ucapan keluar bahwa sholat tidak perlu, yang penting hati bersih. Nah ini adalah ajaran yang bertentangan dengan tarekat itu sendiri. Karena semua tarekat itu wajib harus bersyariat. Tidak bisa dia bertarekat tanpa syariat. Itu harus jadi pegangan. Pendiri Nahdlatul Ulama dalam konunnya, Undang-Undang Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama berdiri di atas mazhab al-arba. Mazhab fikih ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Kemudian akidah Asy'ari, akidah Asy'ariyah. Yang menarik, beliau katakan kalau ilmu tasawuf kita berkiblat, kata Hasyim Asy'ari ya, dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan berkiblat kepada
tasawufnya Imam Ghazali atau Abi Hasan As-Sazili, dan tarekat-tarekat mu'tabarah yang memang sudah terdata di Nahdlatul Ulama. Nah, itu adalah bagian daripada tarekat yang sudah disetujui oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau orang NU itu harus bertasawuf, harus bertarekat. Makanya orang NU itu akhlaknya baik-baik. Ya, saya ketemu di Subang, masya Allah, tawadu, ya. Kadang suara gak keluar, dicubit dulu baru suaranya keluar. Nah, itu semuanya tarbiyah, sudah dididik. Ini kelebihan daripada ilmu tasawuf. Dia mentazkiyah kita punya hati, sehingga menjadi orang yang bukan hanya pandai secara hukum syariat, tapi juga pandai di dalam berakhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak percuma. Ilmunya banyak, akhlaknya gak baik, itu ilmu gak indah. Imam Syafi'i itu dikasih wasiat oleh Imam Malik, ya Muhammad, ij'al ilmak, jadikan ilmumu wahai Muhammad milha, seperti garam, dan ahlakmu kau jadikan seperti daqiqah, tepung. Kita kalau buat roti, kalau garamnya banyak, tepungnya sedikit, jadi roti ini gak ada yang makan. Tapi kalau tepungnya banyak, artinya akhlaknya bagus, garam secukupnya, maka bisa menjadi roti yang bisa dikonsumsi. Ya, Habib Hasan Baharun, muassis dari lugah wa dakwah, mengatakan kepada murid-muridnya, termasuk Buya Yahya di Cirebon. Habib Hasan Baharun ngasih wasiat, kalau nanti kamu belajar ke luar negeri, belajar ilmu agama, harus diingat pesan saya. Kalau ilmu kamu 1 kilo kau dapat, maka akhlak 2 kilo. Kalau ilmu 2 kilo, maka akhlaknya 4 kilo. Artinya apa? Yang diutamakan itu akhlak, tata krama, adab, etika. Nah, di Nusantara ini, di Indonesia, nilai-nilai ini sudah ada sejak lama. Makanya ada istilah tata kromo. Kalau etika dari bahasa luar, ethos. Moral bahasa Latin, mores. Tapi kalau tata kromo itu bahasa asli Nusantara. Kalau bahasa Al-Quran, al-akhlaq, al-karimah. Bahasa hadis juga begitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nah, ini makna takwa hasil penelitian Imam Al-Ghazali. Yang makna pertama takut kepada Allah, makna kedua taat dan ibadah, makna ketiga adalah membersihkan hati dari dosa-dosa atau sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Saya baca satu kitab berjudul Al-Fawaid, karya Ibnul Qayyim, lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di halaman 65. Di situ beliau katakan takwa itu punya tingkatan. At-taqwa thalathu maratib. Takwa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, himyatul qalbi wal jawarih anil atham wal muharramat. Menjaga hati dari dosa-dosa dan hal-hal yang haram. Begitu pula menjaga anggota tubuh. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, himyatuha anil makruhat. Menjaga tubuh dan hati dari perbuatan-perbuatan makruh. Bukan haram tapi makruh, dia juga tinggalkan. Yang ketiga, kata beliau, al-himyatu anil fudul wa ma la ya'ni. Meninggalkan hal yang berlebihan, fudul, dan hal-hal yang tidak penting, itu ditinggalkan. Kalau 3 tahapan ini kita sudah amalkan, berarti kita sudah mengamalkan 3 tingkatan takwa, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Ada tokoh sufi bernama Al-Imam Al-Qushairi Naisabur, lahir tahun 376 Hijriah,
beliau menjelaskan takwa dari huruf-hurufnya. Kalau takwa itu ada berapa huruf? Ta, kof, waw, ya. Menurut beliau ya. Ada 4. Huruf pertama huruf ta, artinya apa? At-tawadhu, rendah hati. Nah, orang-orang yang bertakwa pasti memiliki sifat rendah hati. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah, mereka ketika berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, Allah angkat derajatnya. Lawan dari rendah hati apa? Sombong. Jadi sifat sombong saking buruknya, orang sombong juga tidak suka kepada orang yang sombong. Padahal dia memiliki sifat sombong. Tapi karena sifat ini begitu buruk, sekalipun dia sombong, dia juga tidak suka kepada orang yang sombong. Tapi kalau orang yang rendah hati, disukai oleh semua orang. Hatta orang sombong, dia suka orang yang rendah hati. Biar apa? Biar kesombongannya itu tidak bisa dikalahkan. Orang tawadu gak akan bisa dia akur dengan orang sombong. Saya ambil contoh tadi iblis. Iblis ini padahal hebat. Bicara ilmu, ilmunya luar biasa. Coba lihat dalam Al-Quran, iblis bisa dialog dengan Allah. Dialog. Kata iblis, dan iblis luar biasa. Luar biasa dalam tanda kutip ya. Dikasih kelebihan oleh Allah, bisa berdialog. Sekalipun Allah memusuhinya, Allah murka kepadanya, dan Allah menyatakan sebagai musuh. Innahu lakum aduwwun mubin, bahasa Al-Quran. Sesungguhnya iblis itu musuh kalian yang paling nyata. Tapi ketika Allah murka kepada iblis, iblis sempat minta, berdoa. Ya Allah, baik kalau kau sudah murka saya mau minta satu permintaan. Kata Allah apa? Padahal Allah lagi marah nih. Silakan kau mau minta apa? Saya minta umur saya dipanjangkan sampai hari kiamat. Maka Allah mengijabah. Coba lihat iblis, musuh Allah, doa, Allah ijabah. Bagaimana jika orang itu taat kepada Allah? Apalagi dia di bawah label umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia minta kepada Allah, mana mungkin Allah tolak. Memang bentuk ijabahnya Allah berbeda-beda caranya. Ada yang segera diijabah, ada yang ditunda di akhirat, ada yang menjadi penghapus dosa, ada yang diberikan pada waktu yang tepat, ada yang menjadi peningkatan derajat di surga, dan ada yang menjadi syafaat di hari kiamat. Yang pasti doa itu pasti bermanfaat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku ijabah. Jadi yang pertama tawadu, huruf ta. Yang kedua huruf qaf, al-qanaah. Al-qanaah itu dikatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa qanna'ahu Allah taala. Beruntung orang yang sudah diberikan petunjuk memeluk agama Islam. Itu kata Nabi, beruntung. Kita sudah lahir muslim. Alhamdulillah. Kemudian Nabi katakan beruntung juga orang yang hidupnya cukup. Mau mobil, dapat mobil. Mau rumah, cukup, rumahnya cukup. Mau makan, makanannya cukup. Semuanya cukup. Dan yang ketiga kata Nabi, beruntung orang yang Allah berikan sifat al-qanaah. Ini sifat yang sangat mulia. Al-qanaah itu artinya apa? Ar-ridho bil mawjud wa tarku bil mafqud. Nikmat yang ada di hadapan dia, dia nikmati. Di hadapan dia dinikmati. Kalau di depan ada ayam goreng, jangan menghayal daging kambing. Nikmati ayam goreng di depan kamu. Di depan ada ikan bakar. Makan, nikmati ikan bakarnya. Jangan mengharap ayam goreng. Dan tidak memaksakan diri mencari sesuatu yang tidak ada. Itu disebut dengan al-qanaah. Dan orang yang paling kaya ini, orang yang paling kaya bukan banyak harta, tapi tidak butuh apa-apa, itu orang paling kaya. Dia nggak butuh apa-apa. Yang dia butuh hanya Allah wa Rasul Muhammad SAW.
Al-qanaah kanzun la yafna. Al-Imamul Haddad menyebut dalam kitab diwannya, sifat qanaah adalah gudang kekayaan yang tidak pernah habis. Semuanya dia gak butuh. Yang dia butuh Allah, yang dia butuh Rasul. Ada nikmat sekalipun sedikit, dia nikmati menjadi bahagia. Bahagia dan nikmat itu sederhana jika kita syukuri. Orang yang gak bahagia itu kurang syukur. Sekalipun dia kaya raya. Coba lihat mereka yang diberikan keluasan harta. Kita ambil contoh orang-orang barat deh. Orang-orang barat kalau kaya, kayanya luar biasa. Tapi gak mendapatkan kenikmatan spiritual. Dia pergi ke tempat-tempat hiburan. Dia ingin mencari apa? Kebahagiaan dan ketenangan. Kita umat Islam cukup dengan membaca Al-Quran. Kalau sudah connect hatinya dengan Al-Quran, sudah dapat kenikmatan, sudah dapat kebahagiaan. Dengan sholat, kita merasakan kenikmatan. Dan juga dengan berkumpul semacam ini, al-ijtima', berkumpul dalam kegiatan-kegiatan baik, kita rasakan ketenangan yang gak bisa didapat di tempat-tempat yang lain, sekalipun itu tempat hiburan. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Itu kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Diingatkan 10 menit lagi, jadi saya ringkas. Padahal rencana mau 2 jam lebih kan. Iya. Hanya di korting ya, di kosor. Jadi ada kosor sholat bagi musafir, ternyata juga ada kosor ceramah. Huruf yang berikut, huruf waw, artinya al-wara'. Nah, orang yang bertakwa punya sifat wara'. Apa itu wara'? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, bahwa Islam yang baik adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dia hanya bisa melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi dirinya, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Itu namanya wara'. Ada tokoh sufi bernama Ibrahim bin Adham mengatakan, al-wara' tarku kulli syubhah, meninggalkan semua yang syubhat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian huruf yang berikut ya, artinya al-yakin. Nah, kita ini sudah dibuktikan banyak sekali. Kalau zaman Nabi namanya mukjizat ya. Kalau zaman kita yakini ada namanya keramat para aulia. Kadang-kadang Allah tampakkan itu agar kita meyakini bahwa agama kita ini alal haq, adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Berapa banyak bukti-bukti itu Allah tunjukkan kepada kita, bahkan di zaman kita. Salah satu guru dari guru kami, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun, jenazahnya dimakamkan di mana? Di Ma'ala, di kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana punya aturan, kalau sudah jadi tulang itu dipindahkan jenazah tersebut. Ternyata dibuka itu kuburannya Mbah Maimun, mereka mengatakan maujud, bahasa Arab maujud, bahasa Indonesia masih utuh seperti hidup. Padahal sudah bertahun-tahun. Itu bukti bahwa sabda Nabi yang mengatakan para penghafal Al-Quran, para ulama, para nabi, innallaha harramal arda an ta'kula ajsadahum. Allah haramkan bumi memakan tubuh mereka. Berarti sabda Nabi itu benar, terbukti. Dan bukan hanya Mbah Maimun, ada juga Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Dibuka kuburannya masih utuh. Sampai sekarang permanen kuburannya, gak bisa dibongkar lagi. Mbah Maimun juga demikian. Syekh Nawawi Banteni juga demikian. Al-Habib Muhammad Al-Haddar juga demikian, masih utuh semua jenazahnya. Padahal ada yang ratusan tahun dikuburkan, ada yang puluhan tahun dikuburkan.
tapi masih utuh. Kenapa demikian? Allah ingin tunjukkan kebenaran sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hal ini masih ada. Nah, mencapai level takwa itu tidak mudah, ikhwan muslimin. Makanya saya sampai sekarang nggak berani bilang saya orang bertakwa. Itu level tinggi. Saya baca di satu referensi kitab Tabaqatul Aulia karya Ibnu Mulakkin yang lahir 723 Hijriah wafat 804 Hijriah. Beliau ceritakan biografi salah satu tokoh ulama bernama Ibrahim bin Syaiban. Ibrahim bin Syaiban berguru kepada Aba Abdullah Al-Maghribi 30 sanah, 30 tahun. Belajar kepada beliau. Tapi tiap kali makan sang murid tidak pernah diajak makan bersama. Makan sendiri. Padahal beberapa ulama lainnya kalau makan bersama sang murid. 30 tahun berikutnya baru sang murid dipanggil, wahai muridku, ayo makan bersama. Maka ini sang murid heran, wahai guru, kenapa baru kali ini kau mengajak saya makan bersama? Padahal saya sudah menemani dirimu belajar kepadamu selama 30 tahun. Apa kata beliau? Nabi bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu menjadikan sahabat dekat kecuali orang beriman, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Walam yazhar li tuqaka illa al-yawm. Dan selama 30 tahun baru hari ini saya lihat kamu sudah sampai ke level orang yang bertakwa. 30 tahun baru makan bersama. Nah, ini tingkatan-tingkatan ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita setiap detiknya, setiap menitnya, makin bertambah dekat kepada Allah, makin bertambah dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.